Sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Ini minggu ketiga kita setelah 15 hari menjalani tahun 2022 ini. Semoga semua kita baik-baik dan tetap dalam pengharapan akan sukacita dan berkat dari Tuhan. Maka sekarang mari kita lanjutkan kehidupan kita lakukan aktivitas diberangkatkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Ulangan pasal 32 ayat 4. Tapi saya akan baca mulai dari ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya hidup kita ini adalah pujian bagi Tuhan. Dan puji-pujian itu patut kita naikkan, kita serukan seperti Musa yang sudah mempunyai pengalaman pribadi dan melihat hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan puji-pujian ini dapat kita lakukan kalau kita sudah memasang telinga. Seperti personifikasi yang dikatakan oleh Musa di sini, pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara. Sesungguhnya saudara-saudaraku, perkataan ini juga kepada kita semuanya untuk memasang telinga, membuka mata, melihat segala hal yang telah dilakukan oleh Tuhan sepanjang tahun 2021 hingga di sini pada tanggal hari ini, yaitu 17 Januari, Tuhan menyertai kita. Kenapa kita harus memuji-muji Tuhan? Musa tadi sudah menceritakan kepada kita, yaitu yang pertama, karena Tuhan itulah gunung batu. Artinya batu pertahanan kita, tembok kita menghadapi berbagai ancaman. Hanya Dia yang menjadi perlindungan kita. Banyak hal yang mengancam kehidupan kita, mulai dari tipu daya iblis. Demikian juga dengan ancaman-ancaman penyakit dan lain sebagainya. Tapi hingga hari ini kita boleh hidup di sini. Itu adalah karena Allah adalah gunung batu kita. Yang kemudian, seluruh pekerjaan Allah itu sempurna. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hampir semua bisa ditiru oleh manusia dengan kecanggihan daripada teknologi yang dibangun dari sehari ke sehari. Bahkan makhluk hidup bisa ditiru, yaitu dengan nama cloning. Tetapi pertanyaannya, apakah cloning itu sempurna dengan yang ditiru? Dari mana dia ditiru pertama? Tentu jawabannya tidak. Karena yang di cloning itu tidak persis sama cara berpikir, rasanya, dan juga emosinya dengan manusia pertama. Dari mana dia tadi diciplak atau ditiru atau di cloning. Maka saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia masih mengusahakan kesempurnaan, tetapi Allah sudah sempurna dari awal, dan Dialah yang betul-betul menciptakan segala sesuatunya juga sempurna. Dan karena itulah, supaya hidup kita boleh selaras, boleh asri dan sejahtera di dalam kehidupan, maka kita harus kembali kepada Yang Maha Pencipta, termasuk dalam mengolah alam. Karena manusia mau mengubah kesempurnaan alam yang telah diciptakan oleh Tuhan itu, terjadilah bencana, dan terus-menerus bencana yang kita hadapi. Apalagi pada bulan Desember dan Januari, dan mungkin nanti puncaknya Februari, berbagai daerah di Indonesia mengalami bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya. Kita patut puji Tuhan karena Dia yang maha sempurna. Yang selanjutnya, jalannya benar dan adil. Hukum Tuhan itu betul-betul sempurna, memberikan keadilan yang disimpulkan dalam hukum kasih yang walaupun kita tidak layak, tetapi masih dapat diterima. Dan itu betul-betul dilihat oleh Musa dalam perjalanan memimpin umat Israel. Beberapa kali umat Israel berpaling dari Allah, tetapi kemudian Allah masih dengan tangan terbuka menerima mereka karena kasih-Nya.
maka hukum Tuhan itu sempurna. Dia adil, Dia benar. Nah, sebagai bentuk puji-pujian kita kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih, maka yang pertama sekali, mari kita yakin percaya bahwa hidup kita dijamin Tuhan. Karena ada Allah kita yang menjadi gunung batu. Karena pekerjaan Allah sudah sempurna, maka tugas kita adalah menjaga kesempurnaan itu. Menjaga kelestarian Allah. Itu bentuk puji-pujian kita kepada Tuhan. Karena jalan Allah benar dan adil, maka setiap kita harusnya bertindak dan berjalan di jalan kebenaran firman Tuhan dan berbuat adil terhadap sesama. Mari kita puji-puji Tuhan supaya semua dunia membuka telinganya dan ikut bersama-sama memuliakan Tuhan. Selamat memuji-puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan menjadi alat puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami memelihara semua alam ciptaan dan kuatkan kami untuk senantiasa berlaku adil dan benar terhadap sesama kami. Maka dengan demikian, setiap orang-orang yang hidup bersama dengan kami tengah persekutuan melihat keadilan yang dari Allah. Cukupkan bekal hidup jasmani dan rohani dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Berkati keluarga per keluarga, berkati gereja, berkati juga negara. Ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.